Kalian sudah meremehkan saya. Lihat aja suatu saat nanti, kalian pasti bakal menyesal karena sudah menolak saya. Dan saya sumpahin, anak Anda ini akan jadi perempuan tua. Dan gak ada laki-laki yang mau menikah sama dia. Kurang ajar kamu, ya? Keluar! Keluar kamu! Pergi! Pergi! Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Udah, Pak! Jangan! 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 Pak! Pak, udah, Pak! Aku mohon, Pak! Diam kamu, Karina! Kamu kok belain laki-laki kayak begitu? Nggak punya etika, udah jangan dibelain. Kalian nggak punya etika! Saya datang ke sini baik-baik. Kalian menghina saya seperti ini. Mas, udah, Mas! Udah! Udah! Udah, aku mohon! Biar semua orang tahu. Kalau aku sudah ngelamar kamu dan ditolak oleh orang tua kamu. Dan biar semua orang tahu. Nggak ada yang berani melamar kamu. Dan biar kamu jadi perawan tua. Jahat, Mas! Kamu jahat! Pergi kamu dari sini! Kamu pergi nggak dari sini? Jangan pernah injak rumah saya lagi ya! Keterlaluan kamu! Tahu diri kamu! Pergi! Ah! Pergi kamu! Benar nggak tahu diri ya? Karina, masuk! Karina, kamu tuh ya! Belain laki-laki kayak begitu, nggak ada kualitasnya sama sekali. Masuk nggak kamu? Masuk! Aku nggak nyangka ya, kamu tuh tega ngomong gitu depan orang tua aku. Aku kecewa sama kamu. Aku juga gak akan kasar pada papa mama kamu. Kalau mereka itu gak ngerendahin aku. Ya tapi tetap aja, Mas. Mereka itu orang tua. Kamu nggak sepantasnya kayak gitu, kamu harus lebih sopan. Udahlah, terserah kamu. Dan aku juga sangat sakit hati ya. Bisa-bisanya kamu tuh nyumpahin aku jadi perawan tua. Jahat kamu, Mas. Aku akan bikin Karina tetap mencintai aku. Karina akan aku gunakan buat alat balas dendamku. Ayo silakan ibu-ibu dipilih. Iya, Bang. Seger-seger nih ibu-ibu. ibu. Datang ya di acara pernikahan anak saya. Wah, selamat ya Bu. Selamat ya Bu. Iya, saya nggak mau kalau lama-lama nikahinnya. Takutnya keburu nggak laku. Nggak kayak tetangga kita di sini. Kan ada perawan tua. Kasian. Umur anaknya udah kepala 3, belum nikah-nikah juga. Makanya jangan sok jual mahal ya Bu. Iya. Bu Vera, enak aja barusan ngomongin anak saya ya? Di siapa yang ngomongin Bu dia? Awas. Ibu. Dia enak aja, tapi kenyataannya ayah kan? Apaan sih Bang? Udah tua malu Bu. Tapi nggak laku-laku Bang. Bukan ibu. Duh, Vera tuh bener ya, mulut yang mesti dicuci pakai deterjen. Ada apa sih Mi? Kok datang-datang kok sewot begini? Itu ibu-ibu keterlaluan, jelek-jelekin anak kita. Dia bilang anak kita perawan tua nggak laku-laku. Apa nggak marah? Sakit hati, tahu nggak? Ini semua gara-gara mama. Nolak lamaran Joni. Sampai Joni tuh sumpahin Karina. Nggak dapet jodoh. Enak aja kalau ngomong ya, jangan nyalain mama doang ya. Papa juga salah. Waktu itu yang musir, yang maki-maki siapa? Papa. Enak aja nyalain anaknya sendiri kok. Nyalain orang, nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Om Gatot. Ya Allah. Ya Allah. Mbak kenapa? Mbak sakit ya? Enggak. Kalau Mbak sakit, mendingan Mbak pulang deh. Kalau apa saya cuma mual sama... saya ke toilet dulu. Dok, gimana dok? Saya sakit apa? Saya sakit parah nggak? Karena saya tuh tiap hari pusing sama mual-mual. Hati-hati ya Mbak. Mbak Karina harus menjaga kesehatan. Nggak boleh terlalu capek. Iya, saya sakit apa dok? Itu hal yang wajar bagi perempuan yang sedang hamil.
hamil, Dok. Dari hasil tes urin, Mbak Karina positif hamil. Pasti Mbak Karina seneng banget. Apalagi suaminya kalau mendengar, pasti bahagia. Halo, iya Mah? Apa? Papa masuk rumah sakit? Udah Karina kesana sekarang ya. Maaf Dok, saya harus pergi. Papa saya masuk rumah sakit. Permisi. Ya Allah, Ma, Papa kenapa? Semua gara-gara kamu. Hah? Tadi Papa tuh mau berangkat kerja. Terus kita berantem gara-gara kamu belum nikah. Mama tuh udah capek tau gak tiap hari ributin itu terus. Emang gak ada apa di kantor kamu cowok yang kamu taksir yang bisa nikah sama kamu? Hah? Gak tahu Mah. Gak ada yang pernah bilang sih kalau suka sama aku. Kalau nggak ada yang bilang ya kamu dong deketin agresif. Cari siapa yang bisa kamu taksir. Mama tuh udah capek tau gak semua tetangga tuh ngomongin Mama. Anaknya perawan tua nggak laku. Malu kan? Tante. Untuk urusan hidup, mati, jodoh, kita pasrahkan saja pada Allah, Tante. Dan insya Allah kalau memang jodohnya Karina sudah dekat, Karina akan didekatkan oleh jodohnya, Tante. Tante yang sabar ya. Rafa nggak bisa gitu dong. Sekarang umur dia berapa? 32 tahun. Kalau nggak dipaksa sekarang kapan lagi? Nggak bisa. Tante tuh udah capek diomongin orang terus. Temen-temennya udah nikah semua. Tante yang sabar dong. Ini rumah sakit, Tante. Nggak enak nanti kalau didengar orang lain kan nggak etis. Apalagi Om Gatot kan masih sakit, Tante. Kok kamu nasehatin Tante sih? Nasehatin dia nih. Supaya tidak jadi perawan tua. Bikin malu keluarga. Tuh, dengerin. Kalau saja Tante Dia dan Karina tahu bahwa aku sebenarnya sangat mencintai Karina. Karina. Om Gatot. Papa. Alhamdulillah Papa udah sadar. Papa capek, Nak. Papa nggak tahu kalau umur Papa bisa panjang atau enggak. Papa jangan ngomong kayak gitu dong, Pa. Mumpung Papa masih bisa melihat kamu, Nak. Papa ingin kamu menikah, Nak. Papa akan bahagia. Kamu segera menikah ya, Nak. Iya, Pa. Insya Allah. Janji ya, Nak. Iya, Pa. Karina janji. Kamu tuh janji ya aja. Usaha dong. Pokoknya Mama tuh udah capek tau nggak? Diomong-omongin tetangga. Anaknya nggak laku. Ma, udah. Tante Dia yang sabar dong. Kasihan Om Gatot masih sakit, Tante. Cepet sembuh. Karina, ada yang mau aku omongin sama kamu. Soal apa? Soal pernikahan kamu. Sebenarnya selama ini aku cinta sama kamu. Dan aku ingin menikahi kamu. Kamu mau gak jadi istriku? Rafa, aku gak bisa. Selain karena beda umur kita tuh terpaut jauh. 7 tahun aku lebih tua dari kamu. Aku gak yakin kamu bisa bahagia sama perempuan seperti aku. Lagi pula, selama ini aku tuh udah menganggap kamu tuh sebagai sahabat aku. Kita kan udah berteman dari kecil, Rafa. Bilang saja kamu sudah punya calon. Katakan, siapa calon kamu? Maaf. Untuk itu aku belum bisa kasih tahu. Aku permisi. Apa? Kamu hamil? Iya, aku hamil anak kamu. Nggak mungkin kamu hamil. Apanya nggak mungkin? Bisa saja kan kamu hamil sama orang lain. Ini perbuatan.
tuh cuma berhubungan sama kamu. Aku cuma pacaran sama kamu. Jadi nggak mungkin aku hamil anak orang lain. Aku bisa buktiin sama kamu kalau anak ini tuh anak kamu. Karina, aku belum siap. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus nikahin aku. Aku nggak mau sampai orang tua aku sedih ngeliat aku sampai kayak gini. Hamil tapi nggak ada suaminya. Ya, kamu kan tahu orang tua kamu itu nggak setuju sama pernikahan kita. Mereka nggak merestui hubungan kita. Dia kan merestui kita. Mereka juga nggak mau anak ini lahir tanpa ada bapaknya. Aku akan nikahin kamu. Makasih ya Joni. Aku sayang sama kamu. Aku bakal nikahin Karina untuk melampiaskan balas dendam. Balas dendam atas penghinaan orang tua Karina dulu sama aku. Pak, inget loh apa kata dokter. Papa itu nggak boleh stres. Harus tenang, santai, ya kan? Nanti bisa-bisa nanti stroke-nya kumat. Ya nggak? Udah dong. Ngapain sih dipikirin? Tenang aja. Ya. Iya, maunya papa sih begitu, Ma. Tapi kadang-kadang tuh mama suka bikin ribet. Apa-apaan sih? Yang salah tuh Karina, bukan mama. Lagian papa tuh labil, nggak ada pendirian. Atau jangan-jangan papa masih inget ya sama almarhum istri papa itu? Ya, jangan dibanding-bandingin. Ma, udah Ma, jangan berantem terus sama papa. Kasihan kan papa tuh lagi sakit. Ya ini semua gara-gara kamu juga sih. Coba kalau kamu nikah, papa sama mama bisa tenang, gak diomongin orang, tetangga semua ngomong perawan tua. Kamu sih gak mikirin kita juga. Iya Ma, Karina sebentar lagi mau nikah kok. Serius kamu? Bener Karina kamu mau nikah? Sama siapa? Mas. Selamat malam, Pak, Bu. Kamu sampai kapanpun saya nggak akan terima kamu jadi menantu saya. Saya udah bilang kan dulu, kalau saya nggak setuju kamu nikah sama anak saya. Oh, atau kamu kesini mau buktiin kalau sumpah kamu itu terjadi. Jangan harap ya, anak saya biar orang tua saya nggak akan kasih nikah sama kamu, ngerti? Pak, Karina minta maaf. Karina harus menikah sama Joni. Karina minta maaf. Karena Karina hamil. Sandiwara kamu ya? Enggak, Ma. Karina nggak bohong, ini beneran, Ma. Pasti kamu sengaja kan? Kamu mau ngancurin anak saya supaya kamu bisa nikah sama dia. Ma, Karina mohon jangan salahin Joni. Karina juga salah. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Gak baik untuk nyalain orang, Ma. Mungkin sudah jodohnya Joni sama Karina. Kalau sampai perut Karina besar, kita juga yang kena aibnya, Ma. Malu sama tetangga. Terima kasih Pak sudah mau menerima saya sebagai menantu. Sampai kapanpun saya nggak akan terima kamu sebagai menantu saya. Saya terima nikah dan kawinnya Karina binti Gatot dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasihan jeung dia cari mantu idaman
ujung-ujungnya itu tuh juga yang didapat ya Bu. Iya, Karinanya juga bodoh ya, pinter, cantik, wanita karir, yang dipilih malah laki-laki kayak si Joni. Iya, iya Bu ya. Ibu-ibu, barusan ngomongin anak saya ya? Hah? Sabar, Ma. Malu banyak orang. Ibu-ibu, denger ya. Saya memang nikahin anak saya sama Joni, tapi saya tidak pernah menganggap Joni itu menantu saya. Udah jangan ngomongin anak saya lagi, jelas nggak? Apalagi apaan sih? Ikutan aja. Semakin kamu membenci aku, semakin perih penderitaan yang akan kamu terima, Budia. Mas, maafin mama aku ya. Dia emang kayak gitu wataknya. Tapi sebenarnya hatinya baik kok. Aku gak akan pernah maafin mama kamu. Mas, kalau kamu gak maafin mama aku, gimana kalian berdua bisa menjalin hubungan yang baik? Gimana nanti dia bisa terima kamu, Mas? Aku juga gak butuh restu dia untuk terima aku. Aku juga gak akan menganggap kedua orang tua kamu sebagai mertuaku. Bahkan, aku gak akan menganggap kamu sebagai istriku. Kalau kamu gak nganggap aku sebagai istri kamu, terus kenapa kamu nikahin aku? Karena aku mau balas dendam kepada kedua orang tua kamu. Dan aku ingin melihat mereka menderita. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu jahat. Mah, Papa berangkat dulu ya, Mah. Ingat pesan Papa. Jangan ribut-ribut lagi sama Joni, ya, sama mantu kita. Menantu? Menantu yang mana ya? Mama nggak ngerasa tuh punya menantu. Kalau Mama terus-terusan begini, Papa capek, Mah. Kapan Papa bisa hidup tenang? Aduh, udah deh, Pak. Papa kan banyak meeting ya di kantor. Udah berangkat aja ya. Bye. Love you. Sayang, berangkat? Iya, Ma. Suami kamu mana? Masih di kamar. Di kamar? Dia nggak kerja? Hah? Iya, Mah, kerja abis ini bentar lagi nyusul. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya. Waalaikumsalam. Apa-apaan nih? Emangnya tanaman pakai disiram, ha? Jam segini enak-enakan tidur, istri kamu kerja di sana. Laki-laki apa kamu? Jangan ikut campur urusan saya sama Karina ya. Saya sama Karina itu sudah menikah, resmi jadi suami istri ya. Ibu dia yang terhormat ya. Nggak ada hak untuk ikut campur urusan rumah tangga saya. Kamu dengar baik-baik ya. Karina anak saya, hak saya. Kamu siapa? Saya nggak akan biarin ya. Kamu mers anak saya, ngambil uangnya, manfaatin dia. Nggak akan. Ibu mau marah-marah ya? Saya nggak peduli sama ibu. Suka nggak suka, ibu harus terima saya. Karena saya suami yang sah buat Karina. Saya nggak akan biarin ya. Kamu nyiksa anak saya. Saya akan bikin kalian cerai. Lihat aja nanti. Ibu nggak usah repot-repot ya. Nggak lama juga. Pasti aku bakalan ceraiin Karina ya. Setelah aku membuat keluarga ibu menderita lahir batin. Rafa, Tante boleh nggak sih ada hal penting? Tante pengen minta tolong sama kamu. Boleh. Hal penting apa ya, Tante? Tante mau minta tolong kamu buat misahin Karina sama Joni. Bisa kan? Tolong ya, please. Ya, Tante sebentar. Emangnya sebenarnya ada apa sih? Kenapa kok Tante pengen banget Joni sama Karina itu dibisahin? Bukannya mereka berdua itu saling mencintai? Rafa, please deh. Karina itu cuma dibodohin sama Joni. Joni itu cuma mau uangnya Karina. Kamu kan teman baiknya Karina. Kamu harus selamatin dia. Please, tolong dong ya. Cuma kamu yang bisa nolongin Rafa. Ya. Tante gini. Lebih baik biar saya pikirin dulu gimana baiknya untuk merencanakan ini semuanya. Nah sekarang Tante istirahat aja dulu ya. Ya Tante. Benar ya, benar. Kamu tolongin ya, benar ya. Iya Tante percaya kan sama Rafa? Percaya kan? Ya sudah, kalau gitu serahkan semuanya sama Rafa biar semua Rafa yang ngurus.
Bener ya. Tante masuk aja dulu. Waduh. Mas, kamu udah tadi seharian gak kemana-mana, kamu gak kerja, cuma mainan game aja. Duh, cerewet amat sih kamu kayak ibu kamu, hah? Bisa nggak kamu diem aja, nggak usah ngatur-ngatur aku. Padahal ibu kamu cuma ibu tiri, tapi ngeselinnya sama aja. Mas, kamu tuh ya, kita tuh sebagai suami istri tuh harus saling mendukung, membantu, dan membuat untuk menjadi lebih baik. Gimana sih kamu? Bisa nggak sih kamu ngomong percaya terus, hah? Yang penting sekarang kamu siapin makanan malam buat aku. Tapi kan mama udah masak, Mas. Aku mau kamu yang masak buat aku, karena kamu itu istriku. Aku nggak sudi nyentuh masakan mama kamu. Mas, kamu tuh sampai kapan sih mau bermusuhan terus sama mama? Udahlah, kamu banyak ngomong aja ya. Yang penting sekarang kamu turuti perintahku. Ingat, aku begini karena siapa? Karena kedua orang tua kamu. Udah sana cepat, bikin masakan buat aku. Ada apa Karina? Oh, enggak Pak, enggak ada apa-apa. Joni, istriku bilang kamu di rumah santai-santai aja. Makan, tidur, apa benar? Pak, udah ya Pak. Urusan Mas Joni aku aja yang ngurus. Gak usah Papa pikirin. Papa pikirin aja kesehatan Papa ya. Ayo Pak. Mas tunggu Mas. Mas kamu mau kemana Mas? Aku udah masakin kamu makanan. Telat. Aku udah gak nafsu lagi ya. Harusnya kamu jadi istri harus gesit ya. Jangan nunggu disuruh-suruh. Harus ngerti kewajiban kamu. Iya Mas, maaf. Ya udah, kita makan yuk Mas. Enggak. Aku mau makan di luar. Aku udah gak selera makan di sini apalagi. Lihat bapak sama ibu kamu, tahu? Ya udah, kamu mau makan di mana? Kamu tinggal sebut aja. Aku setirin kamu ya. Aku mau kerja. Mana kuncinya? Mana? Kerja apa Mas malam-malam kayak gini? Udahlah, kamu gak usah banyak nanya ya. Kamu harus tahu ya, sebelum aku nikah sama kamu ya, aku sering keluar malam, pulang pagi, bahkan gak pernah pulang ke rumah. Yang penting aku pulang bawa uang, gak usah banyak nanya, ngerti kamu? Ya udah kalau gitu kamu pulangnya jangan malam-malam ya Mas. Aku kan besok mau kerja, aku mau pakai mobilnya. Kamu bisa nebeng sama bapak kamu ya. Kamu jangan pelit-pelit sama aku ya. Kamu bakal nyesel, tahu? Mas. Sekarang kamu lihat sendiri kan suami kamu kayak apa kualitasnya. Dia tuh laki-laki jahat, tahu nggak? Dia tuh mau ngancurin keluarga kita. Kamu bisa lihat nggak semua itu? Kok malah diem aja sih? Pikirin dong. Selama ini dia tuh cuma pura-pura baik, pura-pura sayang sama kamu. Padahal dia mau morotin kamu. Tapi dulu Mas Joni nggak kayak gini, Mbak. Mas Joni sayang sama Karina. Dia tuh laki-laki jahat. Ngapain kamu masih bela-bela dia juga sih? Hah? Ma, sudah Ma. Biar bagaimanapun juga, Joni itu kan udah menjadi suaminya Karina. Jadi wajar dong kalau Joni itu ditutupin kesalahannya. Loh, ya nggak bisa gitu dong, Pak. Pak, denger ya. Papa bisa ngeliat nggak yang baik, yang buruk, yang jahat, yang brengsek? Masa nggak bisa nilai? Mama ini korban menantu kamu. Hah? Nggak lihat itu? Ya ampun, Pak. Papa nggak apa-apa kan? Udah nggak usah dipikirinnya kan ucapan Mama. Udah Papa istirahat aja biar aku yang buka ya. Iya, Karina. Maaf, ada apa ya? Kami debt collector utusannya Pak Wijaya. Kami kesini mau menagih hutang sama Joni. Kamu Karina istrinya Joni kan? Di mana Joni? Jangan kamu sembunyiin ya. Joni lagi nggak ada di dalam. Kamu pasti bohong. Kamu pasti sekongkol untuk menghindari hutang-hutang dari kami kan? Minggir, saya mau masuk. Jangan. Saya mohon jangan masuk. Saya nggak mau Mama dan Papa saya tahu soal masalah ini. Berapa utangnya Joni? Saya yang bayar. Utang Joni 10 juta. 10 juta? Utang buat apa? Kamu tanya aja langsung ke Joni. Buat apa dia? Ya sebentar ya. Ya Allah, duitnya kurang.
Kurangannya aku bayar aja nanti waktu gajian. Ini Bang. Apa-apaan ini? Ini tuh masih kurang. Hutangnya Joni tuh 10 juta. Ini cuma ada 5 juta. Iya Bang. Maaf, cash saya cuma ada segini, tapi saya janji setelah gajian bulan depan saya akan bayar lunas. Gak bisa. Pokoknya saya minta bayar sekarang. Soalnya Joni sudah jatuh tempo hampir 4 bulan lebih. Tapi kan saya baru bilang Bang, saya nggak ada uang lagi. Dan saya janji saya akan bayar. Udah, kamu nggak usah bayar utang dia. Suruh dia bayar sendiri. Mas jangan kayak gitu. Nggak bisa gitu dong. Kamu dengar ya, utang dia itu sebelum nikah sama kamu kan? Jadi itu tanggung jawab dia, biarin aja dia yang bayar. Ngapain kamu urusin? Nggak ada. Iya tapi Ma, Joni itu kan suami aku juga. Ibu jangan ikut campur ya. Ini masalah hutang piutang Joni sama saya. Saya nggak akan bayar ya utang dia. Kamu tagih aja, cari orangnya sendiri. Masih untung istrinya masih mau bayar. Itu aja masih kurang kok. Cepet, balikin duitnya. Balikin duitnya. Jangan, Mama nggak apa-apa. Ingat ya, hutang Joni masih banyak kurangnya sama saya. Nanti saya balik lagi ke sini untuk menagih sisa. Ya Mama nggak apa-apa, Ma. Hati Mama tuh lebih sakit dari semuanya. Dari suami kamu. Sabar, Ma. Biar Karina menyelesaikan rumah tangganya sendiri. Sabar, Pak. Kalau gini caranya, Mama yang bisa kena stroke darah tinggi. Pak. Papa nggak apa-apa, cuma nyeri aja. Maaf ya Pak. Bukannya Karina bikin Papa jadi lebih tenang. Karina malah bikin Papa jadi lebih stres dan beban. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Kita hanya bisa berusaha untuk lebih baik. Ya, mudah-mudahan suami kamu Joni bisa lebih baik. Ini juga jadi peringatan buat Papa. Iya, Pak. Karina! Mas, kenapa Mas? Minggir kamu. Kamu bisa minum alkohol ya Mas? Ngoceh terus kamu. Minggir. Mas, ada debt collector yang datang ke sini. Dia nagih utang-utang kamu sama Pak Wijaya. Sebenarnya kamu utang buat apa sih Mas? Kenapa utang sebanyak itu? Aku sudah bilang suruh diem masih ngeyel aja. Aku capek pengen tidur, istirahat. Iya Mas, tapi besok debt collector itu akan datang lagi ke rumah ini. Tadi aku udah bayarin setengahnya. Oh, jadi kamu cuma mau bilang kalau kamu sudah jadi pahlawan. Bayarin utangku, gitu? Iya. Aku nggak apa-apa bayar utang kamu Mas. Tapi aku mohon sama kamu janji dong. Jangan utang lagi deh, tuh rentenir. Nggak usah bayarin utang dia. Ngapain bayarin utang dia? Lagian juga uangnya nggak jelas buat apaan. Aduh, ini lagi. Udah dibilang jangan ikut campur rumah tangga orang, masih ngeyel aja. Kamu tuh waras apa enggak sih otak kamu? Hah? Kamu jadi laki-laki nggak punya harga diri sama sekali ya. Makan, tidur, enak-enakan, nebeng sama mertua, sama istri kamu. Kamu kayaknya otaknya nggak waras deh. Kamu pikir aku nggak punya duit? Hah? Ya tuh, hitung tuh, lihat. Masih kurang. Masih satu lagi. Nih, kalau masih kurang tambahin mana nih? Mas, udah cukup Mas. Kamu tuh harus sopan sama mama aku. Dia tuh juga mama kamu. Aku juga nggak mau punya mama kayak dia. Mendingan kamu pergi. Pergi! Kamu pikir saya mau punya menantu kamu? Saya juga nggak sudi punya menantu kayak kamu. Mas, sebenarnya kamu kerja apa sih Mas? Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Kalau kamu punya uang, kenapa nggak kamu bayar aja utang kamu? Urusan utang aku sama Pak Wijaya, aku serahin sama kamu ya. Ini duitnya. Aku habis jual mobil. Mobil siapa Mas? Mobil kamu. Kasihan deh kamu. Jahat kamu Mas. Berani sama suami kamu ya? Hah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala Berisik amat sih. Kalau ngaji itu di masjid bukan di sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tuh lagi ngaji. Berisik. Udahlah, nggak usah ngaji. Kalau ngaji itu jangan di sini, di masjid sana. Mas, kamu nggak sholat subuh. Banyak ngomong kamu ya. Urus aja urusan kamu sendiri, tau gak? Mas, sebagai istri kamu, aku tuh wajib mengingatkan kamu, Mas, agar kamu tidak salah jalan. Jangan sok suci kamu ya. Kamu tuh perempuan kotor. Kalau kamu perempuan baik-baik, nggak mungkin kamu hamil duluan. Tapi Mas, kita berdua tuh sama-sama berdosa, sama-sama bersalah. Makanya kita harus bertobat, Mas, minta maaf. Banyak ngomong kamu ya. Kalau kamu ngomong terus kayak gini, kapan aku tidur? Ha? Kapan aku tidur? Capek aku. Karina, kamu kok jalan kaki sih? Iya, mobil aku lagi di bengkel. Oh, di bengkel. Karina, bibir kamu kenapa? Kok kayak luka gitu? Ya Allah, aku harus ngomong apa? Aku nggak mungkin cerita yang sebenarnya ke Rafa. Kalau luka ini akibat cambukan Joni. Gak apa-apa, bibir aku nggak apa-apa. Karena kamu baik-baik aja kan? Hubungan kamu sama Joni baik-baik aja kan? Iya baik-baik aja kok. Justru kita malah mau bulan madu lagi. Ya udah aku buru-buru aku duluan ya. Karina, berarti benar apa yang dikatain sama tante dia? Tante mau minta tolong kamu buat misahin Karina sama Joni. Bisa kan? Tolong ya, please. Iya, tante sebentar. Emangnya sebenarnya ada apa sih? Kenapa kok tante pengen banget Joni sama Karina itu dibisahin? Bukannya mereka berdua itu saling mencintai? Rafa, please. Karina itu cuma dibodohin sama Joni. Joni itu cuma mau uangnya Karina. Kamu kan teman baiknya Karina. Kamu harus selamatin dia. Please, tolong dong ya. Cuma kamu yang bisa nolongin Rafa. Kalau ternyata Joni itu orangnya jahat, sekarang gue percaya. Kalau Joni selalu bikin Karina tersiksa, gue gak bisa biarin. Karina! Sini kamu! Karina! Kamu tuh apa-apaan sih? Teriak-teriak kayak di hutan. Ada apa? Aku panggil Karina, ngapain kamu yang muncul sih? Hah? Gak ada, Karina pergi kerja. Kamu lagi malas-malasan bukannya kerja. Atau malu kamu? Ya mendingan pergi dari sini ya. Aku enak lihat muka kamu ya. Ngapain ngatur-ngatur? Aku udah gede, bukan anak kecil lagi. Mendingan pergi. Berani kamu yang lawan ya? Oh, berani kamu ya? Karina nggak ada kan? Jadi kamu yang sekarang bikinin aku kopi ya? Kopi? Saya tuan rumah ya di sini ya. Kamu siapa? Hah? Berani kamu? Saya bukan babu kamu. Aku di sini kepala rumah tangga ya. Semua bisa aku atur. Memangnya siapa? Suami kamu. Suami kamu bisa ngatur semuanya. Suami kamu itu cuma sakit-sakitan ya. Sekarang aku yang jadi pemimpinnya. Jadi aku akan kuasai rumah ini. Tahu? Kamu pergi terus. Kamu keluar dari rumah saya. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Saya kalau nggak terpaksa saya nggak akan nikahin kamu sama anak saya. Keluar! Keluar! Aku nikahin anak kamu karena aku mau balas dendam sama kamu. Nggak punya hati ya. Kamu manusia apa kamu? Terserah. Aku mau ngelakuin apa terserah aku. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur aku ya. Kalau kamu nggak suka, mendingan kamu pergi dari sini. Pergi! Sana pergi! Pergi! Rasain kamu ya. Paling nggak sekarang, sedikit-sedikit orang yang tinggal di sini sudah aku bisa bikin sakit. Aduh, kalah lagi gua tadi. Ini bro, gue pinjam duit lo ya. Buat modal. Utang judi online yang kemarin aja. Lo belum lunas. Mau utang lagi gimana sih kamu? Tenang aja lo ya, sekarang gue punya istri ya. Yang bisa gue jadiin jadi mesin ATM. Tenang aja. Enak juga ya, punya istri berduit. Bisa diporotin. Bisa aja kamu. Bang Joni,
Saya mau bicara sama abang. Ada urusan apa lo, hah? Saya cuma peringatin abang, jangan pernah sakitin Karina, abang. Kalau sampai abang sakitin Karina lagi, saya nggak akan tinggal diam. Gue nggak takut sama lo ya. Lo pikir lo siapa? Jagoan? Lo jangan urusin urusan rumah tangga gue. Jangan so jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan. Habis lo sama gue. Bang, saya sudah bilang sama abang, jangan pernah sakitin Karina. Kalau sampai abang sakiti Karina lagi, ingat, saya sudah bilang, saya nggak akan tinggal diam. Permisi. Berani dia sama gue, belum tahu siapa gue. Les dia. Habisin. Assalamualaikum, Mas. Ada hubungan apa kamu sama Rafa? Hah? Hubungan apa sih maksud kamu, Mas? Jawab! Aku sama Rafa cuman teman masa kecil aja, Mas. Kita cuma teman. Teman tapi mesra. Teman yang masuk dari belakang. Hah? Maksud kamu apa sih, Mas? Aku nggak ngerti. Apa? Kalau memang kamu benar teman, ngapain kamu cerita masalah hidup kita sama dia? Hah? Ngapain? Kamu berani mengkhianati aku? Berani? Ada apa ini Joni ya? Apa salahnya Karina sampai kamu pakai kekerasan? Aku nggak suka ya kamu pakai kekerasan. Kamu tuh KDRT loh sama anak saya. Saya bakalan laporin kamu ke polisi biar kamu masuk penjara. Kalian bisa diam nggak? Ini urusan rumah tanggaku. Jangan ikut campur. Diam kamu. Dasar kamu nggak ada etika. Dikasih hati malah minta jantung. Ayo ikut. Aku harus kasih pelajaran sama dia. Ayo ikut. Mas. Ayo. Papa. Mas. Sini kamu. Mas, kamu dengar penjelasan aku. Mas. Mas, aku mohon dengerin penjelasan aku, Mas. Mas, aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Rafa. Aku gak suka kamu berhubungan lagi sama Rafa, tau gak? Enggak, Mas. Mas, aku minta maaf kalau Rafa bikin kamu kesal. Tapi aku gak percaya. Kamu pasti bohong. Kamu menyenanti aku dari belakang kan? Iya kan? Karina, buka pintunya Karina. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Karina. Mas. Joni. Awas, awas. Karina, bangun Karina. Sayang, sabar dulu ya. Kita tunggu dokter. Dok, gimana dok? Keadaan bayi saya, dok. Maaf Bu Karina, bayi ibu tidak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu, saya permisi dulu. Sayang, kamu yang sabar ya, sabar ya. Karina, yang penting sekarang kamu jaga kesehatan kamu sendiri ya nak. Pak, pokoknya Mama akan tuntut Joni, dia harus masuk penjara. Dia udah bikin anak kita keguguran, Pak. Tegas tuh, Pak. Ma, sabar ya, Ma. Karina minta maaf ya, Ma. Kasih Karina waktu buat bikin Mas Joni bisa lebih sadar, Ma. Gak bisa, sayang. Mau sabar sampai kapan, huh? Itu laki-laki jahat. Dia udah nyiksa kamu. Pokoknya Mama gak terima ini, gak terima. Iya nak. Kamu tuntut itu Joni ya. Mana dompet kamu? Mana sini? Cepat! Gak, buat apaan? Aku butuh ATM kamu. Aku mau ambil semua uang di rekening kamu buat bayar hutang. Itu pun masih belum cukup. Laluan kamu Mas, kamu tuh bener-bener ya. Kamu bayar sendiri ya utang kamu. Gak ada minta duit. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa ya sama kamu ya. Yang pasti, aku udah gak punya harapan untuk memperbaiki kamu untuk menjadi lebih baik. Hah? Kalian berdua bisa diam gak sih?
Jangan ikut campur urusan aku sama Karina, ya. Karina akan menceraikan kamu. Gitu. Coba Karina kasih ATM-nya sama aku, ya. Enggak. Atau aku akan habisin papa sama mama. Cepat! Aja kamu ngomong. Kamu ambil ini, kamu ambil, kamu pergi jauh dari hidup aku. Kamu jangan ganggu aku sama keluarga aku lagi. Pinnya berapa? 98977. Oh ya, sekalian cincin sama gelang kamu. Kamu! Rampok kamu ya. Bapak ninggalin mama, ninggalin Karina ya. Bapak yang tenang ya. Pokoknya gua harus balas perbuatan Johnny. Aku harus balas dendam. Rafa, jangan, Rafa. Aku mohon jangan. Karina, Rafa. Karina. Biarin Rafa. Biarin Rafa nolong kita, sayang. Mama juga ingin supaya Johnny ditangkap di penjara. Dia udah bikin kamu keguguran, sayang. Jangan, Ma. Jangan. Karina nggak mau nanti Johnny malah nyakitin Mama kayak dia nyakitin Papa. Karina udah nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Mohon, Ma, jangan. Lebih baik nanti kita harus cari persembunyian ya, sayangnya. Jangan sampai Johnny tahu kita ada di mana. Tapi Mama ini aku kuat. Ya. Kamu harus sabar, sayang, sabar ya. Ini karena lo udah menyakitin Karina. Ini dari bokapnya Karina yang udah meninggal. Ternyata lu cuma seorang pengecut ya. Cuma berani sama cewek lo. Ingat, ini peringatan kedua buat lo karena lo udah nyakitin Karina. Awas ya, lo udah berkata sama gua, lihat balapan gua. Gue bakal tinggalin Karina kalau gue udah jual rumah orang tua Karina. Dan gue bakal bikin Karina dan mamanya jadi gelandangan. Lihat aja nanti ya. Kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Jangan sampai Johnny tahu kita mau pergi. Kita harus lapor polisi ya. Ayo, ayo. Ayo, Ma. Mau kemana kalian, ha? Mau kemana? Ma, Mama pergi aja. Mama jangan pikirin Karina. Udah sana. Beraninya kalian pergi dari aku ya. Berani. Nyesel kalian. Karina, Mama sayang sama kamu. Mama nggak akan pergi tanpa kamu. Ayo kita. Aduh, ya Allah. Mama. Kami coba tinggal aku. Lepas. Karina. Johnny, jangan. Lepasin anak saya. Oke, aku akan lepasin Karina. Tapi kasih sertifikat rumah ini. Cepat. Kasih kamu semua. Cepat. Mama jangan, Ma. Mama itu rumah kita satu-satunya. Jangan kasih ke dia, Ma. Nyawa kamu lebih penting daripada rumah ini. Uang bisa dicari. Ya. Cepat. Mama, maafin Karina, Ma. Maafin Karina, nggak pernah dengerin kata-kata Mama. Karina nyesel pernah nikah sama Johnny. Aku tahu kayak gini, jangankan nikah pacar aja aku gak mau sama kamu. Mama juga minta maaf, mungkin ini semua akibat kesalahan. Akhirnya kamu sadar juga. Tapi sudah terlambat. Aku gak peduli. Yang penting sekarang kasih sertifikat rumah ini atau Karina. Aku habisin sekarang dia. Cepat.
Hat kamu. Johnny, ini kamu ambil. Ambil. Jangan kamu sakitin. Aku bisa jual rumah ini dan melunasi semua utang-utangmu pada Wijaya. Dan setelah itu aku sangat bahagia bisa melihat kalian semua jadi gelandangan. Pak, tangkap dia, Pak! Apa-apaan? Pak! Lepasin, Pak! Pak, bawa orang ini ke penjara, masukin dia ke penjara. Cepat bawa dia, Pak! Jangan bawa Pak.